Sekali. Dadah. Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini kita jalan-jalan lagi ya. Kita mengunjungi Museum Pasifika, sebuah galeri lukisan yang keren banget yang ada di Nusa Dua Bali. Oke, di pintu masuknya kita akan bertemu dengan sebuah lukisan karya pelukis besar Indonesia, Bapak Sri Hadi, yang judulnya Pangeran Diponegoro. Ini lorong masuknya, sudah banyak dapat penghargaan dari TripAdvisor, dan sayangnya saya baru tahu kemarin. Ya, di sini kita bisa melihat berbagai lukisan dari abad ke-18 sampai abad 21. Ya, jadi pelukis terkenal yang kita mungkin dulu nggak pernah tahu namanya, kita bisa belajar di sini. Oke, biaya masuknya hanya Rp70.000 per orang. Ya, lukisan ini semuanya lukisan asli, tidak dijual dan merupakan koleksi dari pemiliknya, seorang bapak berwarga kenegaraan Prancis ya. Oke. Yang saya suka ketika berkunjung ke museum adalah saya bisa menikmati keindahan sebuah lukisan ya, karena saya seorang pecinta seni juga. Yang kedua, saya bisa belajar sejarah. Karena lukisan itu ibaratnya potret ya, potret di masa lalu di mana orang mengekspresikan apa yang dia lihat, yang dia rasakan, dan itu terjadi di masa itu. Dan teman-teman yang luar biasa adalah di sini ada lukisan koleksi karyanya Raden Saleh ya, pelukis terkenal dari Indonesia yang namanya sudah terkenal ke seluruh dunia. Ya, ini ada lukisan Raden Adipati Haryokusumuningrat tahun berapa? Tahun 1852. Ya, Raden Saleh adalah pelukis Indonesia yang bersekolah di Belanda gitu ya, dan punya aliran romantisme, naturalisme, dan realisme. Di tempat ini teman-teman bisa lihat bahwa banyak sekali yang jadi objek itu adalah Bali gitu ya, penarinya, adat istiadatnya, sehingga kita bisa lebih tahu ya saat itu bahwa Bali itu sangat menarik minat para artis gitu ya. Dan ini ada lukisannya Charles Sayers ya. Saya baca di Wikipedia. Jadi Charles Eugene Henry Sayers adalah pelukis kelahiran Hindia Belanda. Hindia Belanda itu Indonesia ya. Dan pada saat Perang Dunia Kedua menjadi tawanan tentara Jepang, lalu meninggal di kamp tahanan Thailand pada 1943. Ya, sungguh menyedihkan ya, karena pada saat Jepang masuk ke Indonesia banyak orang-orang Belanda yang kemudian ditangkap. Di antaranya adalah pelukis Charles Sayers ini gitu. Tapi kita beruntung lukisannya ada di sini sehingga kita bisa mengenal karyanya, kita bisa mengenal pribadinya gitu ya kalau mau melihat lebih jauh gitu. Oke, dan ini ada lukisan terkenal juga judulnya Tiger Hunt. Itu dilukis oleh Raden Saleh pada tahun 1845. Ini lukisan asli ya teman-teman. Jadi teman-teman please kita jaga sama-sama. Jangan dipegang. Ada garis hitam, teman-teman bisa lihat dari jarak itu ya. Lalu ini ada siapa? Hans Werner juga. Teman-teman kalau mau tahu lebih jauh tentang mereka bisa juga kita buka di Wikipedia-nya. Mereka ada semua karena pelukisnya adalah pelukis terkenal semua, ya. Mungkin latar belakangnya Museum Pasifika ini dibuat di Bali adalah karena banyak sekali lukisan yang berlatar belakang Bali, dan banyak juga pelukis asing itu yang saat itu bermukim di Bali sekitar tahun 1950-an kalau nggak salah ya, setelah Indonesia merdeka, atau ada juga yang sebelumnya. Nanti kita sama-sama lihat. Dan banyak objeknya adalah wanita karena wanita adalah sumber inspirasi ya, sumber keindahan gitu ya. Dan ini ada foto juga, pastinya foto berharga, foto asli. Saya lihat ada foto Bung Karno dengan Perdana Menteri pertama India, Jawaharlal Nehru ya, yang waktu itu rasanya mungkin berkunjung ke Bali gitu ya. Ini dia Perdana Menteri Nehru ya, yang kabarnya dekat sekali hubungannya sama Presiden Soekarno karena sama-sama nasionalis gitu ya. Dan ini ada surat juga, surat berharga ya, surat dari Bung Karno kepada Tuan Le Maire
dan istri di Sanur ya. Isinya menitipkan seorang pelukis muda bernama Dullah untuk dijadikan anak didik gitu ya. Ya, oke. Jadi Bapak Lemaier ini asal Belgia. Beliau ke Bali tahun 1932, lalu menikah dengan perempuan Bali tahun 1935. Ya. Ini salah satu favorit saya. Lukisannya indah banget dan tidak perlu berpikir lama untuk, nah ini dia, ini masterpiece-nya katanya, punyanya Pak Lemaier ya, begitu. Dan ini ada juga pelukis, kalau di sini saya menyebutnya muda ya, karena dari tahun 1800 ada, ini tahun 1932. Oke, kita masuk ruangan lagi, ada 11 ruangan di sini ya. Dan ini kita menemukan the biggest painting in Museum Pacifica. Ya, mendapat penghargaan Muri. Tuh. Pelukisnya bernama I Gusti Cobbett. Judulnya Ramayana Story. Teman-teman bisa baca, seperti kata saya tadi, banyak nilai-nilai sejarah, nilai-nilai masa lalu yang bisa kita lihat di sini. Ini dia lukisannya. The biggest painting. Ya, boleh dong saya foto di sini ya, keren banget soalnya. Ini lagi banyak menampilkan wanita sebagai objek foto ya. Ini pelukisan namanya Theo Mayer. Ya, teman-teman kok ada waktu ke Nusa Dua, silakan mampir ke sini. Tuh. Karena semua lukisan itu punya ceritanya sendiri-sendiri ya, seperti kata saya tadi, karena ini lukisan dari masa lalu dan tanda kutip kita bisa lihat apa yang terjadi di saat itu ya. Bali dengan keindahannya. Dan pada saat itu memang perempuan di Bali itu hanya pakai kain, atasnya itu bebas gitu ya. Ini penari juga. Cantik-cantik. Dan ini ada patung ya yang cukup menarik perhatian saya, namanya Men Brayut. Men itu artinya di Bali ibu ya kalau nggak salah ya. Dibuat tahun 1970, karya perupa Hadi Asmoro yang lahir tahun 1922, meninggal tahun 1980. Jadi Men Brayut ini judulnya adalah Celebrating Motherhood. Men Brayut ini dilukiskan memiliki 18 orang anak, dan 18-18-nya jadi orang semua, sukses ya, karena Men Brayut adalah ibu yang hebat gitu ya. Kita masuk ke ruangan Indochine Room ya. Di sini kita lihat ada Angkor Wat ya, dilukis oleh Andre Main tahun 1920. Sekali lagi saya bilang ini semua lukisan asli. Jadi teman-teman kalau kesini tolong jangan pegang-pegang, kita berdiri aja ngeliatin. Boleh difoto, boleh ambil gambar, tapi jangan pegang-pegang ya. Nggak perlu juga lah, nanti tangan kita berminyak, tangan kita kotor gitu, sayang lukisannya. Ya. Ini Indochina. Ini juga saya suka lukisan perempuan, judulnya La Family gitu. Ya. Lukisnya namanya siapa itu? Teman-teman silakan baca dan silakan googling. Banyak sekali ya wanita, perempuan sebagai objek. Oke, ada satu nanti yang favorit saya ya, judulnya Portrait de une Elegante. Benar nggak nih saya ngomongnya ya, dibuat tahun 1937. Ini dia, putih gitu ya, cantik. Ini wanita Vietnam ya. Favorit saya teman-teman di ruangan ini. Oke, nah ini banyak menggambarkan aktivitas saat itu ya, Indochina. Di Indochina itu kan ada Myanmar, Vietnam, Laos, Thailand, terus bagian Malaysia juga ya. Jadi banyak yang menggambarkan bercocok tanam atau menanam bunga, karena Asia itu kan identik dengan suatu hal keindahan dan tradisional gitu ya.
ini juga favorit saya. Ini Vietnam ya. Ibu-ibu sambil ngasuh anak, sambil metik bunga gitu. Nah, ini lautnya juga. Ini di mana kah? Ada dari lukisan-lukisan Thailand juga ya. Nah, ini Asian Room ya. Ini dibuat oleh seorang pelukis Prancis ya. Jadi ini adalah Singapura 1921. Jadi Singapura saat itu masih sibuk sebagai kota ya perniagaan. Dengan harga tiket masuk 70.000, saya pikir tidak sebanding ya dengan apa yang bisa kita dapatkan di tempat ini, karena indah sekali dan ini betul-betul barang-barang berharga yang bisa kita lihat dari dekat. Nah, ini satu lagi favorit saya, ini lukisan pensil ya teman-teman, dibuat tahun 1820 gitu ya. Ini Singapura 1820. Wow, tuh. Coba bandingkan dengan Singapura saat ini. Ya, dulu seperti ini. Cantik sekali ya yang jadi modelnya. Ini sepertinya sebuah acara ritual gitu di Thailand gitu ya, dari pakaiannya. Ini juga ada gajah putih ya. Thailand dikenal sebagai negara gajah putih. Mungkin itu di Laos, mungkin di Kamboja. Jadi teman-teman cek sendiri, saya bikin previewnya aja. Teman-teman bisa belajar banyak di tempat ini, jadi tahu nama-nama pelukis ya. Ini juga lukisan sangat terkenal nih, barusan nih teman-teman. Judulnya Savage de la Mer Pacifique ya. Pelukisnya namanya Joseph Dufour dari Prancis yang lahir 1754 sampai 1827 ya. Tuh, terkenal sekali lukisan ini. Teman-teman cek di Wikipedia, saya buka juga di Wikipedia, itu ada memang lukisan ini. Nah, ini ada satu ruangan juga. Jadi tidak hanya lukisan ya, teman-teman. Jadi ada arca juga ya. Perupa gitu ya, pematung juga, karya-karya pematung yang ditampilkan di sini gitu. Ini judulnya The Dancer gitu ya. Nah, lalu ada juga barang-barang, saya bingung nyebutnya, ini barang-barang apa ya, alat-alat adat upacara gitu dari saya cuman baca ada dua ya, dari Vanuatu dan juga dari Papua ya. Nah, ini juga nih, jadi ini barang asli semua gitu, koleksi pemiliknya, tidak dijual ya teman-teman. Ini banyak barang dari Vanuatu ya. Vanuatu adalah sebuah negara di Pasifik Selatan ya, negara kepulauan gitu. Jadi memang banyak sekali upacara-upacara etnik yang diadakan di negara itu sepertinya ya, begitu. Jadi teman-teman bisa cerita juga, mungkin ada yang pernah ke Vanuatu gitu. Nah, ini barang-barangnya. Intermezzo aja ya teman-teman. Saya tuh di sini bareng teman-teman saya, ada kami berlima, 5 orang sahabat-sahabat lama, dan ada salah satu diantaranya yang kebetulan punya sixth sense gitu ya. Gitu. Jadi waktu masuk ke tempat lukisan nggak ada apa-apa. Begitu masuk ke tempat ini dia lemes.
Besoknya di kamar hotel dia tiduran, aduh katanya, aduh banyak yang lewat-lewat. Tapi ya nggak apa-apa, karena saya nggak sensitif ya, saya nggak punya six sense, jadi ya happy aja saya berkunjung ke sini. Gitu. Ini ada foto salah seorang pelukis juga ya. Nikolai. Indah ya. Tapi ya semua orang diberi talentanya masing-masing ya. Saya cuman bisa menikmati lukisan, tapi saya nggak bisa gambar yang biasa-biasa aja. Tapi kalau serius melukis gitu, saya pikir ya sudah ada orang-orang pilihan yang bisa melakukannya, dan kita bisa menikmati keindahannya dan belajar dari apa yang dia capture dari lukisan itu, gitu ya. Ini dia barang-barang dari Vanuatu. Dan ini juga ya, saya suka ini China relief, China relief ya. Jadi menggambarkan aktivitas ya, ini dibuat dari logam, aktivitas di China ya. Detail banget. Saya bingung nih bikinnya gimana ya. Ada patung juga, patung China juga. Ini juga kita bisa nikmati, dan pastinya ada cerita di balik relief itu. Di sini juga ada exhibition room, tempat untuk diadakannya acara untuk pameran lukisan tentunya ya. Nih, ini ada patung pria dari China ya, tradisional sekali penampakannya. Jadi pastinya dari tahun-tahun, ratusan tahun yang lalu ya. Ada yang undated juga ya, hasil karyanya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa menikmati ya. Apapun, mau karya lama, karya baru, kalau memang itu indah dan menggambarkan suatu cerita, suatu sejarah, tentunya kita bisa nikmati ya. Lalu ini ada juga Pulau Bali ya, dibikin bahannya saya nggak tahu ya, jadi timbul gitu dari seniman lokal dari Bali. Oke ya, jadi teman-teman, setelah kita keliling dari satu ruangan ke ruangan lainnya, ini ada tengah-tengah ada sebuah halaman yang cukup luas ya. Ada restoran kecil juga ya, kantin kecil yang kita bisa duduk minum sambil menikmati panasnya Nusa Dua Bali gitu. Terima kasih teman-teman, bye bye.